Ojo Persib eleh. Bab 771. Arya tidak ada di sini. Setelah melihat Ye Guan menghilang, mata Sen Qi bersinar dengan kerumitan, dan dia berkata dengan lembut, kekuatannya seharusnya memberi kita kejutan besar saat kita bertemu lagi. Dao Gushu mengangguk sedikit, bakat dan pemahamannya sangat menakutkan. Sen Qi menoleh untuk melihat Dao Gushu. Apakah Anda berencana untuk berkembang di Guangxuan Universe? Dao Gushu mengangguk, ya. Sen Qi tersenyum dan berkata, bagus sekali. Sekarang alam semesta Guangxuan tidak diragukan lagi sangat aman. Dao Gushu bertanya, bagaimana denganmu? Sen Qi berpikir sejenak, lalu berkata, pertama, raih 100% keilahian, lalu kembali ke kampung halamanmu. Dao Gushu menatap Sen Qi, apakah kamu yakin ingin mencapai 100% sifat ketuhananmu? Sen Qi mengangguk, ya. Dao Gushu berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda memiliki kesan yang baik terhadap Tuan Ye? Sen Qi tercengang. Dao Gushu menatap Sen Qi, kamu masih memiliki kesan baik ini sekarang, tetapi ketika keilahianmu mencapai 100%, kesan baik seperti ini pada dasarnya akan hilang. Apakah kamu mengerti maksudku? Sen Qi tersenyum dan berkata, saya mengerti. Dao Gushu mengangguk, hati Taomu sangat teguh. Sen Qi menatap matriks yang perlahan menghilang di langit dan berkata dengan lembut, Nona Daogu, saya memang memiliki rasa sayang pada Tuan Ye, tapi itu hanya kesan yang baik, dia tidak terus memikirkan apapun. Begitu pula saya, jadi, kita akan menjadi teman. Mengenai cinta, apakah itu penting bagi kita? Dao Gushu menggelengkan kepalanya, itu tidak penting sama sekali. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan kemudian menambahkan, bagi sebagian orang, ini sangat penting, lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Tuhan berdoa untuk keheningan. Dao Gushu berkata lagi, perjalanan seni bela diri itu sepi. Kesepian semacam itu bukanlah kesepian sementara, tetapi kesepian abadi. Nona Sen Qi, Anda harus bersiap untuk ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Sen Qi terdiam lama, lalu tersenyum dan berbalik untuk pergi. Di samping itu, Lord Ming menggelengkan kepalanya. Dia telah hidup lebih lama dan lebih acuh terhadap apa yang disebut emosi ini. Ini juga alasan mengapa dia tidak memiliki kemarahan setelah peradaban hutan dihancurkan. Selama Anda hidup, itu tidak rugi. Di depan jalan, segala sesuatu tampak tidak berarti. Hal ini serupa dengan sebagian orang di dunia sekuler. Selama mereka bisa menghasilkan banyak uang, apalagi etika dan integritas, mereka bahkan bisa menjual tubuhnya. Bagi orang awam, uang adalah jalan menuju hati mereka. Di terowongan ruang waktu, Ye Guan melihat dinding cahaya di sekelilingnya dan berpikir keras. Ia menemukan bahwa terowongan ruang dan waktu di sini sangat berbeda dengan terowongan ruang dan waktu sebelumnya. Perbedaan terbesarnya adalah waktu berlalu dengan kecepatan yang berbeda. Waktu di dalam berbeda dengan waktu di luar. Terowongan ruang dan waktu khusus ini mirip dengan ruang dan waktu di menara kecil. Tentu saja ruang dan waktu di dalamnya jauh lebih rendah daripada ruang dan waktu di menara kecil. Waktu, Ye Guan tiba-tiba teringat pada klan Nayugu sebelumnya. Saat pihak lain bergerak, dia merasakan kekuatan waktu. Namun, sebelum dia bisa merasakannya dengan jelas, pihak lain dibunuh oleh bibinya. Ye Guan berkata dengan lembut, Tuan Ta, selanjutnya saya harus mempelajari cara waktu dengan hati-hati. Xiao Ta berkata, waktu harus menjadi jalan utama yang Anda ambil selanjutnya. Ye Guan mengangguk. Dia melihat ke atas dan melihat ke kejauhan. Tidak ada akhir. Xiao Ta tiba-tiba berkata, sekarang kamu telah mengembangkan keilahianmu.
apakah ada yang salah denganmu? Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada perasaan khusus. Xiao Ta berkata dengan sungguh-sungguh, itu berarti keilahianmu tidak cukup murni. Ye Guan mengangguk sedikit, saya baru saja memasuki alam dewa, dan saya masih belum tahu banyak tentang alam ini, terutama alam dewa ini. Xiao Ta berkata, jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Ye Dian mengangguk, seolah memikirkan sesuatu. Dia membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Gulir pedang galaksi, selama periode waktu ini, dia telah menggunakan kekuatan pedangnya untuk menghangatkan Galaxy Sword Scroll. Selain itu, ketika Xiao Bai masih di sini, Xiao Bai juga meningkatkan Galaxy Sword Scroll sekarang sudah sangat membaik. Oleh karena itu, dia kini cukup penasaran dengan kekuatan Galaxy Sword Scroll ini. Selain Galaxy Sword Scroll, selama periode waktu ini, dia telah melatih pedangnya yang tertunda setiap hari. Ini adalah keterampilan pedang intinya, dan dia secara alami tidak akan menyerah. Setelah mencapai alam Shinto, keseluruhan kekuatannya telah meningkat pesat. Sayangnya saya belum memiliki kesempatan untuk bertarung dengan baik. Lagi pula, begitu dia keluar dari pengasingan, bibi dan kakeknya keluar, dan begitu mereka keluar, tidak ada kesempatan baginya untuk tampil. Pada saat ini, sebuah pintu cahaya tiba-tiba muncul di kejauhan. Ye Guan menarik kembali pikirannya, dan kemudian sedikit terkejut, apakah kamu di sini? Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam gerbang cahaya dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Ledakan, pada saat ini, Ye Guan hanya merasakan cahaya putih yang menyilaukan, dan tubuhnya seperti dihancurkan oleh sesuatu. Dia terkejut dan dengan cepat melepaskan niat pedangnya untuk melindungi tubuhnya. Ini berlangsung selama waktu yang tidak diketahui, dan Ye Guan merasa dirinya berhenti. Dia perlahan membuka matanya, dan yang dia lihat adalah bidang bintang yang tidak diketahui, dikelilingi oleh bintang-bintang terang, dan gedung-gedung tinggi serta aula yang menjulang tinggi. Ye Guan menggelengkan kepalanya kuat-kuat, dan perasaan berat di benaknya tiba-tiba menghilang. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Peradaban hutan, ini adalah situs peradaban hutan. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul tidak jauh dari Ye Guan. Pria itu memandang Ye Guan dengan waspada. Siapa kamu? Kamu melirik pria itu dan kemudian berkata, apakah kamu dari peradaban hutan? Pria itu menatap Ye Guan. Siapa kamu dan mengapa kamu diteleportasi dari susunan teleportasi kami? Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya dari peradaban hutan. Pria itu tertegun, apakah kamu, salah satu dari kamu? Ye Guan mengangguk, ya. Pria itu buru-buru bertanya, apa instruksi Anda untuk datang kali ini, bisakah kita kembali? Ye Guan melihat ke arah pria itu dan menemukan bahwa alam pria itu tidak tinggi, hanya alam manusia. Selain manusia, dia juga merasakan banyak nafas perpisahan, tapi semuanya lemah. Jelas sekali, ini adalah sisa-sisa peradaban hutan. Melihat pria dengan ekspresi penuh harap di wajahnya, Ye Guan sedikit penasaran. Apakah kamu tidak ingin tinggal di sini? Pria itu segera menggelengkan kepalanya. Tempat ini terlalu berbahaya, karena orang-orang dari peradaban Shuro akan datang kapan saja. Alasan mengapa kita tinggal di sini adalah untuk menangani beberapa pekerjaan setelahnya. Dan sekarang, kita semua telah menanganinya. Tapi kami sudah menghubungi mereka, tetapi tidak mendapat tanggapan. Jadi begitu, Ye Guan sedikit mengangguk, kalian semua bisa kembali. Pria itu langsung gembira. Benarkah? Ye Guan mengangguk. Pria itu buru-buru berbalik dan bergegas ke bagian dalam gedung yang jauh. Setelah beberapa saat, pria itu muncul di depan Ye Guandao bersama puluhan ribu orang.
Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Akhirnya saya bisa kembali. Kamu melihat orang-orang di lapangan. Dibandingkan dengan suku peradaban hutan yang kembali, kekuatan orang-orang ini jauh lebih rendah. Melihat adegan ini, Ye Guan merasa sedikit emosional. Begitu terjadi perang atau bencana, pihak yang pertama kali ditinggalkan adalah orang-orang yang berada di bawah. Ye Guan memulihkan pikirannya dan segera menghubungi Xiao Ai dan meminta Xiao Ai untuk memulai kembali formasi di sana. Melihat formasi tersebut diaktifkan, masyarakat peradaban hutan di lapangan bersorak kegirangan, bahkan ada yang berpelukan dan menangis. Awalnya, mereka sudah putus asa. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang dewasa, dan mereka tahu betul bahwa mereka meninggalkan mereka di sini ketika Yuanzu dan yang lainnya pergi, bahkan jika mereka tidak berniat membawanya pergi. Oleh karena itu, selama kurun waktu ini, mereka sangat putus asa. Untungnya, selama ini, orang-orang dari peradaban Shuro tidak datang. Jika tidak, semua orang akan mati. Ye Guan memandang pemimpinnya dan berkata, "Saat kamu kembali, pergilah ke Ming Lord dan dia akan mengaturnya untukmu." Pria itu buru-buru berkata dengan hormat, "Saya mengerti." Ye Guan mengangguk. "Ayo pergi." Pria itu membungkuk hormat kepada Ye Guan lagi, dan kemudian memimpin sekelompok orang peradaban hutan ke dalam susunan teleportasi satu demi satu. Setelah memasuki susunan teleportasi, pemimpin itu segera merasa lega dan menghela nafas lega. Di sampingnya, seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam, "Elder Guye, ada apa denganmu?" Pria bernama Guye menoleh dan melirik, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, dia bukan dari peradaban hutan. Orang tua itu tercengang. Guye berkata dengan lembut, sesuatu mungkin telah terjadi pada mereka yang kembali. Orang tua itu tercengang. Ini, Guye menggelengkan kepalanya, tidak peduli apa, dia sepertinya tidak memusuhi kita, jadi ayo kembali dan lihat dulu. Ketika semua orang pergi, Ye Guan mengeluarkan peta yang diberikan kepadanya oleh Ming Jun. Begitu gulungan itu dibuka, itu berubah menjadi cahaya keemasan dan tenggelam ke alis Ye Guan. Segera, sebuah gambar muncul di lautan kesadaran Ye Guan. Setelah beberapa saat, Ye Guan membuka matanya. Dia berbalik dan hendak pergi, tetapi pada saat ini, galaksi yang jauh tiba-tiba mulai bergetar hebat. Ye Guan berbalik dan melihat. Di ujung pandangannya, ratusan kavaleri datang dari udara. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang mengenakan baju besi hitam. Dia mengenakan helm gelap dengan 3 bulu merah menyala di atasnya. Alisnya yang berbentuk pedang dan matanya yang seperti bintang menusuk dan dingin. Ratusan kavaleri terbang di udara, dan langit berbintang bergetar seperti gempa besar. Meskipun jaraknya ratusan ribu kaki, Ye Guan merasakan kekuatan yang kuat menekannya, seperti jutaan gunung yang menekan di atasnya, membuatnya merasa tercekik. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan inten pedang tak terkalahkan melonjak keluar. Saat inten pedang tak terkalahkan muncul, tekanan pada dirinya sangat berkurang. Ye Guan memandangi kelompok kavaleri, dan dia tahu bahwa kelompok kavaleri di depannya pastilah peradaban Shuro yang legendaris. Saya harus mengatakan, ini sangat kuat, meskipun pemimpin kavaleri hanya berada pada tingkat keilahian 90%, dia telah melihat tingkat keilahian 90% yang paling menakutkan sejauh ini. Kelompok kavaleri semakin dekat dan dekat dengan Ye Guan. Tetapi mereka tidak berniat berhenti dan bergegas menuju Ye Guan seperti arus deras. Ye Guan menatap kepala wanita kavaleri itu dan tidak bergerak. Keduanya saling memandang, keduanya tenang. Saat ini, Xiaota tiba-tiba mengingatkan, Arya tidak ada di sini. Ye Guan segera gemetar dan mundur 1000 kaki ke kanan.
Pria sejati bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, jadi mengapa repot-repot melawan keinginannya? Bab 772. Sebuah pemikiran. Melihat Ye Guan tiba-tiba mundur ribuan kaki, komandan kavaleri wanita itu meliriknya dari jauh, lalu memimpin sekelompok kavaleri yang melaju lewat, langsung menuju gedung-gedung tinggi dan aula di kejauhan. Bintang-bintang dan sungai bergetar seperti gempa bumi, suaranya sangat menakutkan. Kamu melihat kelompok kavaleri, masih sedikit terkejut. Kekuatan kelompok orang ini sungguh menakutkan, terutama pemimpin wanita. Meski tingkat keilahiannya hanya 90%, auranya kuat dan semangat juangnya memikat ke tingkat keilahian 10, menjadi orang yang kuat. Tidak hanya itu, orang-orang di belakangnya semuanya memiliki semangat juang yang kuat, dan mereka terlihat seperti telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di depanku semuanya terbunuh. Pada saat ini, sekelompok pasukan kavaleri di kejauhan tiba-tiba berhenti. Wanita yang memimpin mereka melirik ke aula bertingkat tinggi dan mengerutkan kening. Seolah memikirkan sesuatu, wanita itu tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Guan di kejauhan. Sebelum dia bisa berbicara, Ye Guan berbalik dan menghilang menjadi cahaya pedang di ujung galaksi. Dia tidak lagi bingung seperti sebelumnya. Jika sudah mengalahkannya, Anda bisa istirahat. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, larilah dengan tegas. Lebih baik melakukan masalah sesedikit mungkin. Jika tidak, jika Anda tidak dapat mengalahkan seseorang, Anda harus bertarung dengan mereka, dan pada akhirnya, keluarga Anda akan keluar untuk memusnahkan Anda. Anda harus menjadi pengecut. Melihat Ye Guan melarikan diri, pemimpin wanita itu tiba-tiba membeku, sedikit terkejut. Di sampingnya, seorang tentara berkata dengan suara yang dalam, "Komandan Panyu, kejar." Wanita itu melirik ke ujung galaksi dan berkata dengan tenang, "Seseorang di alam dewa sama seperti semut. Mengapa saya harus mengejarnya?" Prajurit itu mengangguk sedikit dan melangkah ke samping. Komandan Pan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan ada sebuah gulungan di telapak tangannya. Dia membuka gulungan itu dan melihatnya. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening. Reruntuhan peradaban tingkat 4. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan gulungan itu dan berkata, "Ayo pergi." Segera, sekelompok orang terbang menuju kejauhan. Pada saat ini, komandan tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambai, dan dalam sekejap, bidang bintang di belakangnya benar-benar musnah. Sisi lain, Ye Guan berhenti, menoleh dan melihat. Ketika dia melihat pihak lain tidak mengejarnya, dia menghela nafas lega, dan kemudian berkata, "Tuan Ta, peradaban Shuro ini tidak sederhana." Xiao Ta berkata, "Oh." Ye Guan berkedip, "Tidakkah menurutmu itu luar biasa?" Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, dia berkata, "Jangan membicarakan kata-kata tentang air ini. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan." "Kamu Guan." Setelah beberapa saat, Ye Guan berdiri dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung galaksi yang jauh. Sekitar 1 jam kemudian, Ye Guan tiba di lapangan bintang mati. Jutaan kaki jauhnya di depannya, ada sebuah planet merah terang mengambang di sana. Dan di sekitar planet ini, warnanya gelap gulita, seperti jurang maut yang menakutkan. Reruntuhan peradaban yang misterius. Ye Guan melihat sekeliling. Suasana sangat sunyi, dan kegelisahan menyebar dengan tenang dari lubuk hatinya. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Xiao Ta berkata, "Hati-hati." Ye Guan mengangguk sedikit, dan dia berjalan menuju planet merah terang di kejauhan. Tapi tidak lama setelah dia berjalan, kekuatan misterius menghentikannya.
Ye Guan tahu bahwa ini adalah larangan yang ditinggalkan oleh peradaban hutan karena disebutkan dalam gulungan yang diberikan kepadanya oleh Lord Ming. Ye Guan memegang pedang King Xuan dan menusuk ke depan dengan lembut. Untuk sesaat, ada sesuatu yang retak di depannya. Saat berikutnya, retakan terdengar dari sekeliling. Kamu melihat sekeliling, tubuhnya gemetar, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang tidak jauh. Saat Ye Guan menginjakkan kaki di planet merah terang, alisnya tiba-tiba berkerut karena kegelisahan di hatinya semakin kuat. Ini adalah perasaan yang berbahaya. Kamu melihat sekeliling dan kemudian berkata, Tuan Ta, jika ada bahaya nanti, saya perlu mengingatkan Anda. Xiao Ta berkata, Oke. Ye Guan menjadi tenang, lalu berjalan menuju kejauhan dengan pedangnya. Tidak lama setelah berjalan, sebuah pilar batu yang mencapai langit muncul di kejauhan. Pilar batu itu tingginya puluhan ribu kaki dan langsung menuju ke kedalaman awan putih. Di belakang pilar batu itu ada tembok gunung. Dinding gunung adalah patung dengan dua taring, patung Ghost Face. Patung ini memiliki dua taring yang panjangnya 100 kaki, mata melotot, 6 lengan, dan berpenampilan garang. Saat mata Ye Guan tertuju pada patung berwajah hantu itu, jantungnya tiba-tiba melonjak, seolah dicekik oleh sesuatu. Ye Guan terkejut dan mundur beberapa langkah. Dia melihat patung itu, matanya penuh ketakutan. Ini hanyalah sebuah patung. Tapi itu benar-benar membuatnya merasa berdebar-debar. Eksistensi macam apa ini? Ye Guan memegang tangannya erat-erat. Pada saat ini, niat pedang terus keluar dari dirinya. Ye Guan perlahan menutup matanya dan mencoba untuk tenang. Pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakang Ye Guan. Ye Guan berbalik dan melihat seorang wanita berjalan tidak jauh dari sana. Wanita itu mengenakan gaun merah, rambutnya menutupi separuh wajahnya, hanya separuh wajahnya yang terlihat, dan dia memiliki tas bambu kecil yang disandang di pinggangnya. Melihat wanita itu, Ye Guan tiba-tiba menjadi waspada. Wanita itu memandang Ye Guan, berkedip, dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kamu menyebut gadis itu apa?" Wanita itu mengangkat satu jari. Ye Guan sedikit bingung. "Satu." Wanita itu berkedip lalu berkata, "Satu pemikiran." Suaranya lembut, seperti air. "Satu pemikiran." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu di sini untuk menjelajahi peradaban juga?" Yin Yan mengangguk. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali. Aku juga." Yin Yan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan salah satu matanya berubah menjadi bulan sabit. Meskipun pihak lain tampaknya tidak berbahaya, Ye Guan tidak mengendurkan kewaspadaannya. Lagi pula, orang-orang yang bisa muncul di tempat ini jelas bukan orang biasa. Ye Guan bertanya lagi, "Nona Yin Yan, dari mana asalmu?" Yin Yan mengedipkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan San tersenyum dan berkata, "Saya mengambil kebebasan." Dia tiba-tiba teringat bahwa ini bukanlah alam semesta Guangxuan. Agak lancang jika bertanya kepada seseorang tentang asal-usulnya di tempat ini. Bagaimanapun, beberapa peradaban kosmik sangat agresif. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba jatuh di kejauhan. Ye Guan dan Yin Yan melihat ke arah cahaya putih. Cahaya putih menghilang, dan seorang pria berpakaian hitam perlahan keluar momentum yang luar biasa. Setelah pria dengan pisau itu keluar, matanya langsung tertuju pada Ye Guan dan wanita berbaju merah. Segera, dia mengerutkan kening dan berbicara dalam bahasa manusia. Tetapi baik Ye Guan maupun wanita itu tidak memahaminya. Bagaimanapun, mereka semua sekarang berasal dari peradaban yang berbeda, dan pengucapannya pasti berbeda. Tentu saja,
Ini tidak diragukan lagi merupakan masalah kecil bagi para ahli di levelnya. Ye Guan membuka telapak tangannya. Pria yang membawa pedang itu melirik ke arah Ye Guan, dan kemudian mengulurkan tangan kanannya. Segera, suara dan teks dari kedua belah pihak bergabung ke dalam lautan kesadaran masing-masing. Pada saat ini, pria yang membawa pedang berkata lagi, "Apakah levelmu serendah itu?" Ye melirik ke arah Yinian di sampingnya, dan dia menemukan bahwa keadaan Yinian sebenarnya sama dengan keadaannya. Mereka baru saja mencapai alam Sinto. Ye Guan melihatnya sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu hanya berada di alam Sinto?" Dia tahu bahwa alamnya berada di sisi yang rendah, dan untuk bisa datang ke sini, alam dewa saja tidak cukup. Misalnya, pria dengan pedang di sebelahnya adalah ahli terkemuka di alam dewa 80%. Dan jika dia tidak memiliki pedang King Xuan, dia benar-benar tidak akan bisa datang ke sini. Yinian mengangguk sedikit tapi tidak berkata apa-apa. Ye Guan tampak sedikit aneh. Pada saat ini, ruang dan waktu tidak jauh dari sana tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya, seorang pria berbaju putih keluar dari langit. Pria berbaju putih itu memegang tombak panjang dengan tangan kirinya di belakang punggungnya. Dia memancarkan niat dan kekuatan tombak yang sangat kuat, menyebabkan ruang dan waktu di sekitar tanah sedikit bergetar. Setelah pria berbaju putih keluar, dia melirik ke arah Ye Guan dan 3 orang lainnya di lapangan, lalu banyak bergumam. Ye Guanzi menggelengkan kepalanya, karena dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Pada saat ini, pria yang membawa pedang tiba-tiba mencabut pedang panjang di belakangnya dan menebas pria berbaju putih itu. Dengan tebasan ini, energi pedang setinggi 10.000 kaki langsung menembus udara, dan serangkaian kengerian, gelombang kejut listrik menyapu seperti arus deras. Ye Guan sedikit mengernyit, dia dengan cepat melepaskan niat pedangnya dan memblokirnya di depannya. Dia tidak peduli dengan pemikiran di sampingnya. Dia bercanda. Jika pihak lain bisa datang ke sini, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Namun, saat berikutnya, dia tercengang. Saya melihat bahwa dalam pemikiran itu, saya terpesona oleh gelombang kejut, dan akhirnya mendarat dengan keras di tanah 1000 kaki jauhnya, dan kemudian berguling-guling di tanah beberapa kali. Brengsek. Melihat adegan ini, Ye Guan langsung tercengang, apakah gadis ini begitu lemah? Tanpa berpikir panjang, Ye Guan muncul di depan Yinian. Dia membantu Yinian berdiri. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu mengambil pil dan menyerahkannya pada Yinian. Yinian berkedip, tapi tidak menolak. Dia mengambil ramuan itu dan meminumnya. Ye Guan hendak berbicara. Pada saat ini, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus di kejauhan. Gelombang kejut kekuatan itu langsung menyebar ke mereka berdua. Dia berkedip dalam pikirannya, dan kemudian tiba-tiba membuat cetakan tangan misterius dengan tangan kanannya tangan. Tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghentikan pinggangnya, lalu gemetar dan mundur 1000 kaki. Pada saat yang sama, niat pedangnya yang tak terkalahkan berubah menjadi perisai pedang di depannya, menghalangi kekuatan itu. Gelombang kejut itu diblokir. Ye Guan bersantai sejenak, lalu menatap pria bersenjatakan pisau dan pria berbaju putih di kejauhan. Ye Guan juga sedikit terdiam. Kedua bersaudara ini sangat pemarah. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba menoleh dan menatap Yinian di sampingnya. Apakah kamu benar-benar hanya berada di alam Sinto? Yinian berkedip, lalu mengangguk. Ye Guan sedikit mengernyit. Beraninya kamu datang ke sini jika kamu hanya berada di alam Sinto. Yinian memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan serius, katakan sejujurnya, apakah kamu berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Ekspresi bingung di wajahnya, jelas sekali.
Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Ye Guan. Ye Guan melihat lebih dekat dan berpikir bahwa ranah pihak lain memang hanya ranah Sinto. Meskipun dia juga berada di alam dewa, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan 90% alam dewa, tetapi kekuatan tempur gadis di depannya terlihat, ini agak lemah. Tidak biasa, Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, lupakan, silakan jalan-jalan denganku, jika kamu tidak keberatan. Panggil saja aku kakak Ye Guan. Lagi pula, aku tidak punya saudara perempuan, terlepas Anda bos besar atau bukan, yuk konfirmasi dulu hubungannya. Saat Anda berkencan, Anda harus memiliki hubungan yang baik. Xiao Ta bersambung.